Viewers, jumpa lagi dengan saya Sen untuk membuat general reading membacakan energi twin flame ataupun soulmate di periode bulan Oktober tahun 2021. Oke, perlu saya ingatkan kepada kalian ya, ini adalah readingan general di mana tarikan energinya sangat kolektif banget banyaknya ya. Jadi belum tentu bisa resonate sepenuhnya dengan semua energi soulmate ataupun twin flame yang ada di luaran sana. Oke, jadi mohon bijaksanalah di dalam menyikapi pembacaan saya ini ya. Dan selalu positive thinking ya. Soulmate ataupun twin flame kan itu ibaratnya banyak banget ya di luaran sana dengan masalah yang berbeda-beda. Masih syukur kalau bisa ketarik di sini kan. Tapi kalau misalnya tidak ketarik juga, tidak usah kalian bawa baperan terlebih dahulu. Anggap saja sebagai entertain ataupun hiburan bagi diri kalian. Sehingga tidak perlu sampai kalian komen yang bukan-bukan di kolom komentar ya guys ya. Oke. Di sini saya menyediakan 3 deck ya. Kiri ini divine maskulin, kanan divine feminim. Coklat maskulin, hijau feminim. Tengah ini khusus untuk arkana mayor ya. Menggambarkan situasi dan kondisi alam bawah sadar ya. Oke. Dan bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya ya, saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, silakan nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya. Dan informasi tambahan bagi kalian guys ya, kalau misalnya hati nurani kalian terpanggil untuk melakukan amal donasi untuk mendukung perkembangan channel saya ini ya, maka jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya. Barangkali melalui setitik amal donasi kalian yang seikhlasnya tersebut kan, membuat hidup kalian menjadi lebih beruntung, rezeki kalian semakin berlimpah ruah, pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar, kalian dijauhkan dari orang-orang yang toksik, serta doa dan harapan kalian lebih cepat dikabulkan atau lebih cepat dijamah oleh Tuhan. Amin ya. Kita mulai dari arkana mayor terlebih dahulu ya. Heavenly God and Universe, please tell us a general reading for twin flame or soulmate energy in period October 2021. Oke, bagaimana gambaran hubungan percintaan divine maskulin dengan divine feminim di bulan Oktober tahun 2021? Saya tarik kartunya secara acak. Justice. Ini adalah keadilan ya. Oke, zodiak Libra ya, nampak ya di sini ya guys ya. Entah kenapa saya memiliki firasat yang kurang begitu baik ya mengenai justice ini kan. Karena justice ini bisa mengarah ke arah perceraian ya, atau break ya, pisah ya. Ingat ya, namanya soulmate ataupun twin flame ya, belum tentu ditakdirkan untuk bersama. Ngerti kan guys kan? Belum tentu bisa ditakdirkan untuk menyatu di pelaminan. Jadi ya, takutnya ya, hubungan ini bisa kandas ataupun berakhir loh ya. Sedangkan justice yang lain ya, ini ada karma yang bermain di sini ya. Pembayaran karma ya. Oke, dan karma itu mungkin saja ya terjadi pada salah seorang pihak kan, entah si divine maskulin ataupun si divine feminim kan. Bisa jadi kayak gitu kan. Ya, kita sebagai manusia kan tidak usah kayak sok suci dulu kan, seolah-olah kita tidak pernah melakukan kesalahan kan. Yang penting kita mesti introspeksi diri kita terlebih dahulu kan.
Adakah kita berbuat kesalahan? Nah, eksistensi kita sebagai seorang manusia ini kan pasti tidak pernah luput dari kesalahan juga kan. Jadi jangan kita mengoreksi orang lain terlebih dahulu. Oke, jangan defend feminim. Contohnya ya, defend feminim ini jangan mengoreksi si defend maskulin terlebih dahulu, tapi koreksilah diri sendiri terlebih dahulu. Oke, berusahalah untuk memperbaiki diri sendiri dulu ya, tanpa perlu mengharapkan orang lain memperbaiki diri mereka ya. Oke, kita bisa memperbaiki diri kita, maka percayalah ya, setelah kita menjadi lebih baik ya, maka apapun yang ada di dalam kehidupan kita akan ikutan menjadi baik juga. Untuk defense maskulin ya, Heavenly God and Universe, please tell us defend masculine energy in period October 2021. Masculine energy. Oke. Bottom of the deck di sini ada kartu Four of Cups. Zodiac Cancer. Two of Swords. Libra. Knight of Coins. Ini adalah zodiak Virgo. Six of Wands. Oh, saya udah ngerti sekarang ya. Six of Wands ini adalah zodiak Leo. Kemudian King of Cups. Zodiak Scorpio. Oke, maskulin. Kok kayak gitu sih di sini ya? Seven of Swords. Ya. I know. Saya bacakan dulu energi untuk divine maskulin. Oke guys, ya, dengar baik-baik kan. Justice ini adalah keadilan ya. Misalnya ya, di periode lalu ya, salah seorang pihak ada merasa kehilangan atau ada merasakan ketidakadilan. Maka di bulan Oktober ini ya, keadilan itu akan datang di dalam hubungan kalian. Oke, meskipun datangnya itu setitik demi setitik dengan lambat laun ya. Karena saya lihat ini divine maskulinnya tipe-tipe kayak siput gitu ya, tipe-tipe lelet kan, siput kan, atau tipe-tipe agak lemot gitu. Sorry ya guys ya. Oke. Ini agak lamban saya lihat. Karena secara energi keseluruhan ya, divine maskulin ini ya, saya merasakan ini hubungan sudah putus ya sebelumnya ya. Ada kartu justice ya. Sudah sempat dinyatakan break atau sudah sempat putus antara divine maskulin dengan si divine feminim. Four of Cups di sini setelah putus kan, kondisi dari si divine maskulin ini kan ibaratnya boring ya, bosan ya. Divine maskulin ini kan terus teringat akan divine feminim siang dan malam ya. Sampai ya suka melamun kan, udah suka melamun kan, kayak suka berhayal kan, tidak fokus terhadap pekerjaannya, jadi acak kadul gitu ya. Oke, acak-acakan kan, jadi semraut gitu kan si divine maskulin ini kan setelah pisah dari si divine feminim ini. Oke, sampai setiap hari duduk merenung saja karena tidak bisa melupakan si divine feminim. Aturannya di sini ya, divine maskulin ada sangat ya, bahkan sangat ada niatan untuk datang mendekati si divine feminim. Seven of Swords, saya lupa mengatakan jadi Aquarius ya. Oke. Sebentar saya nyalakan api rokok dulu ya. Two of Swords. Aturannya ya, ini divine maskulin ini ya sedang merasa kebingungan ya, Two of Swords ya.
sedang merasa kebingungan, dia ingin datang memperjuangkan hubungan ini untuk si Divine Feminine. Saya lihat ya, Six of Wands ya. Tapi karena kebingungannya itu ya, ini entah kayak gimana caranya supaya saya bisa mendekati si Divine Feminine ini kan. Ibaratnya dia di sana sedang duduk ngeblank. Nah, kayak gitu ya. Ngeblank, tidak tahu mesti berbuat apa kan. Makanya ada kartu Four of Cups ya. Merenung terus kan, berpikir terus kayak gimana caranya supaya bisa datang kepada si Divine Feminine. Tapi ya, datangnya itu perlahan-lahan. Saya lihat ya, Knight of Coins ya, pelan banget ya, lelet banget si Divine Masculine ini ya. Karena harapan dari si Divine Masculine ini, ya sekali dia udah datang, langsung bisa diterima, langsung mendapatkan kepastian dari si Divine Feminine. Oke, alias tidak di-reject atau ditolak lagi oleh si Divine Feminine. Kayak gimana caranya supaya dirinya itu tidak di-reject atau tidak ditolak. Nah, kayak gitu guys. Ngerti kan guys kan? Makanya dia itu lelet dan perlahan-lahan kan. Tapi ingat ya, orang yang perlahan-lahan itu ya, itu adalah orang yang pasti. Karena dia itu berhati-hati, tidak ingin sampai berbuat kesalahan. Ada kartu Six of Wands ya, karena niatnya itu kan ingin memperbaiki ya, mendapatkan kesuksesan di dalam hubungan, ingin memperbaiki. Sekali dia datang, ingin dia pastikan kalau kedatangannya itu ya membawa sebuah kesuksesan alias diterima lagi oleh si Divine Feminine. Tapi di bulan Oktober ini saya lihat ini masih dalam proses kayak gimana ya, strategi mengatur ancang-ancang atau mengatur ya cara-cara kayak gimana caranya supaya dia bisa datang menawarkan perasaannya lagi ya, mengutarakan perasaan cintanya itu kepada si Divine Feminine lagi. Asik ya kalau dilihat dari kartunya ini ya. Oke, karena secara perasaan si Divine Masculine ini masih mencintai si Divine Feminine kan. Ada rasanya dia ingin meminta maaf juga sebelum dia meminta maaf dan memastikan bisa diterima oleh si Divine Feminine kan. Dia itu tidak tenang, saya lihat King of Cups ya. Hatinya itu kayak ya semeraut lah ya, atau ya acak-acakan gitu kan. Bahkan secara emosionalnya ini kan juga tidak stabil juga saya lihat. Hanya saja kekurangan si Divine Masculine ini, Seven of Swords ya. Bahkan untuk datang kepada si Divine Feminine ini saja pun mesti memakai topeng, mesti pakai trik, atau mesti pakai akal-akalan kan. Kalau disuruh untuk belak-belakan atau terbuka ya kepada si Divine Feminine kayaknya tidak bisa. Makanya itu ya, si Divine Masculine ini jadi bertindak lelet kan, bertindak lamban laun ya, saya lihat. Oke. Karena dia tidak bisa ya terbuka ya, karena entah kenapa tidak bisa terbuka, mungkin saja malu kayak karena King of Cups kan, karena takut dia malu kayak atau kayak gimana kan, supaya tidak jatuh harga diri kan, atau tidak jatuh egonya, tidak jatuh gengsinya gitu kan. Makanya Seven of Swords dia sedang mengatur trik ya, atau mengatur siasat ya, apa yang mesti saya katakan kepada si Divine Feminine kalau tiba-tiba saya membuka komunikasi, tiba-tiba saya ajak ngobrol, apalagi sampai tiba-tiba saya datang kepada si Divine Feminine tersebut. Nah, inti-intinya kayak gitu kan guys kan. Itulah yang membuat dia itu menjadi Two of Swords ya, menjadi bimbang ya, tidak ada pergerakan sama sekali. Kalaupun ada pergerakan itu pun langkah-langkah kecil aja ya, alias majunya beberapa langkah, tahu-taunya mundur lagi kan. Udah mundur, maju lagi, maju mundur kayak Syahrini gitu kan, cantik kan. Nah, akhirnya yang ada apa sekarang? Malahan diri sendiri makin galau kan. Diri sendiri makin acak-acakan di sana kan. Niatnya ini kan ingin menawarkan perasaan kan, ingin memperbaiki hubungan, ingin menyatakan perasaan cintanya ya. Juga ingin meminta maaf juga, tapi enggan rasanya permintaan maaf itu keluar dari mulut si Divine Masculine ini. Ngerti kan guys kan? Wah, ini orang ya kayaknya bebal banget ya ini ya. Bebal banget kan, atau ya egonya, gengsinya itu gede banget kan. Karena dia juga merasakan Six of Wands ya,
Kalau misalnya dia minta maaf terlebih dahulu atau dia datang memohon-mohon kepada si divine feminim kan, nanti takutnya dia diketawain orang kan, takutnya dia diejek oleh orang kan, malu kan dia kan. Makanya Seven of Swords di sini ya, pakai topeng pura-pura ya, nyusun strategi apa yang mesti saya katakan kepada si divine feminim ini. Wah, kacau ini orang ya, kacau banget kalau saya lihat kan. Satu sisi kan, move on-nya juga gagal ya, si divine maskulin ya, move on-nya itu gagal dari si divine feminim. Jadi wajar aja dia ingin kembali, tapi kembalinya itu dengan cara yang tidak bagus sekarang. Cara yang dia pakai ya untuk kembali pada si divine feminim ini ya adalah pakai trik ya sekarang ya, oke? Pakai strategi. Gimana caranya supaya saya tidak disemprot ya? Gimana caranya supaya saya tidak dimaki-maki kan? Saya tidak diusir kayak atau kayak gimana kan? Oke? Tapi kalau nunggu terlalu lama ya, saya pikir-pikir ya nasi bakalan jadi bubur juga kan. Kalau udah jadi bubur ditunggu lagi ya, semakin lama bubur itu juga bakalan mengeras juga kan. Alias bubur itu juga bakalan bisa basi juga. Nah, kayak gitu. Dan energi untuk si divine feminine, heavenly God and universe, agak susah shuffle kartunya karena kelewat gede ya, maklum kartu original. Please tell us divine feminine energy in period October 2021. Thank you. Two of Air. Oh my god, sama. Two of Swords juga ya. Zodiak Libra ya. Oke. Nampak ya? Nampak? Oke, nampak. Cantik ya. Oke. Saya atur dulu kartunya ya. Zodiak Libra. Untuk energi si divine feminine, Messenger of Earth ya. Ya, sama-sama lelek juga ya. Oke. Ini Messenger ini ibaratnya naik ya di sini ya. Oke. Saya lihat dulu ya. Dari kartu tarotnya kan. Ya, Knight of Pentacles ya di sini ya. Oke, Virgo di sini. Moon. Oke. Dua-duanya masih saling mencintai satu sama lain, guys ya. Moon kangen juga ya. Zodiac Pisces. The High Priestess. Iya. Zodiac Cancer. Nempel kartunya. Seven of Fire. Atau Seven of Wands. Oke. Ini adalah zodiak Leo. Kemudian Knight of Wands. Ini adalah zodiak Sagittarius. Oke. Untuk energi si Divine Feminine ya, saya lihat Divine Feminine ini sedih juga ya, saya lihat ya. Udah sedih kan, galau juga kan, memikirkan si Divine Masculine ini ya, Two of Air di sini ya, atau Two of Swords ya. Divine Feminine juga mengalami kebingungan juga kan di sana kan, alias imbasnya itu kena kedua belah pihak
kan. Bukan cuma si divine maskulin aja yang kena kan. Ibaratnya ya, biasanya ya dua belah pihak kan sama-sama saling linglung atau sama-sama saling bingung kan. Itu tandanya sudah ada koneksi batin ya, atau koneksi spiritual. Barusan bisa menciptakan energi kayak gini, guys. Oke, Two of Air ya. Saya lihat divine feminim ini kan bingung satu sisi ya. Dia masih rindu, dia masih kangen ya terhadap si divine maskulin ya. Tapi satu sisinya lagi ya, perasaan sebelnya itu ya, atau masih memendam marah ya, masih memendam emosional saya lihat. Oke. Karena tidak terima kan apa yang telah dilakukan oleh si divine maskulin ini kan. Jadi kesannya ya, mengharapkan si divine maskulin ini kembali untuk meminta maaf ya. Tapi si divine maskulin kalau misalnya kembali untuk minta maaf ya, pasti si divine feminim ini ya bakalan menolak dia secara tutur kata. Tapi dalam hatinya itu kan mau. Nah kayak gitu. Ngerti kan guys kan? Messenger of Fire kan meledak kan di dalam hatinya itu kan, emosional itu kan, antusias banget kan, kayak sibuk sendiri kan gimana caranya supaya si divine maskulin ini kan datang untuk menawarkan sebuah kesempatan lagi, atau untuk datang messenger of earth ya, untuk datang untuk meminta maaf ya, minta kesempatan pada diri saya. Maunya si divine feminim ini ya, sorry to say ya, kalau saya ngomong secara jujur kan, si divine feminim ini maunya si divine maskulin ini datang ngemis-ngemis, nah kayak gitu kasarnya kan. Oke. Maunya si divine maskulin datang sambil nangis-nangis, sujud sembah di hadapan diri dia kan. Sedangkan si divine feminim ini kan supaya dirinya itu puas sekarang, dan jauh di dalam lubuk hatinya si divine feminim ini ya, dia merahasiakan perasaan kangennya atau perasaan rindunya ini kepada si divine maskulin dengan pura-pura ya, apa bedanya kan, memakai topeng juga kan, sama-sama memakai topeng juga. Energi ya, dua vibrasi yang sama ibaratnya sudah saling tarik menarik. Nah itu namanya koneksi twin flame atau koneksi soulmate kan. Ibaratnya kayak cermin, kalau kalian garuk-garuk kepala ya, si divine feminim garuk-garuk kepala kan, nah si divine maskulin juga ikutan garuk-garuk kepala juga. Nah ibaratnya kayak cermin kan sekarang kan. Divine feminim linglung kan, bingung. Divine maskulin juga bingung bagaimana caranya kan. Padahal dia menginginkan divine maskulin itu datang menawarkan kesempatan lagi. Ibaratnya dalam lubuk hati kecilnya itu masih menginginkan satu kesempatan agar hubungan ini bisa dilanjutkan lagi. Tapi divine feminim merahasiakan semuanya itu, menutupi ya serapat mungkin ya, supaya tidak terkesan kalau dirinya itu masih mengharapkan si divine maskulin ini. Nah itu apa bedanya dengan pakai topeng kan guys kan? Jujur aja ya, saya hanya membaca kartu dan saya hanya mengatakan energi dari kartu aja. Ini bukan energi kalian. Saya tidak mengatakan energi kalian kayak gitu ya. Ini energi dari kartunya aja ya guys ya. Oke. Rasanya ya si divine feminim ini akan antusias, akan semangat banget ya kalau misalnya tiba-tiba si divine maskulin ini hadir nongol di hadapan diri dia sambil nangis-nangis, sayang, babe, ya kan, maafkan aku dong, saya mohon kasih saya satu kali lagi kesempatan, saya galau, saya tidak bisa apa-apa kan. Ibaratnya dia ingin maskulin kayak gitu kan. Maskulin mungkin tahu kan sifatnya si divine feminim ini ya. Makanya maskulin ini ya mencari cara yang tepat kayak gimana supaya datangnya itu bisa membuat si divine feminim ini terbuka tanpa main rahasia-rahasiaan, tanpa main menutup diri kan. Karena secara intuisi ya, hati nurani yang paling dalam, divine feminim dua kartu ini ya, Moon dan The High Priestess ya, masih ada rasa kangen, rindu yang teramat sangat ya untuk si divine maskulin. Tapi tidak ingin dia ungkapkan, seolah-olah di depan maskulin itu divine feminim itu angkat kepala tinggi-tinggi kan, mengatakan I don't need you. Nah kayak gitu ya, saya tidak membutuhkan kamu lagi. Tapi di dalam hatinya itu kan, perjuangkan aku dong, perjuangkan aku kan. Nah kayak gitu kan, perjuangkan aku dong, Seven of Fire kan. Datang dong, buka komunikasi dong dengan saya. Tapi kalau udah si divine maskulin ini buka komunikasi, malahan
defense feminim ini kayak jual mahal, saya lihat kan. Udah kayak jual mahal, pura-pura nolak kan, pura-pura pretend gitu kan. Kayak ya pura-pura bertahan gitu kan. Di dalam kayak, mau dibilang angkuh, ini bukan angkuh ya, saya lihat ya. Kayaknya ini unsur pembalasan dendam, saya lihat ya. Unsur pembalasan dendam supaya dirinya itu bisa diperjuangkan, supaya si defense maskulin ini kan tahu gimana rasanya sakit hati kan, gimana rasanya memohon-mohon. Ngerti kan guys kan? Tapi hati-hati ya, karena koneksi soulmate ataupun twin flame itu sudah terjadi ya. Energi dari si divine feminim ini ibaratnya di copy paste ya, di copy paste atau copy paste oleh si divine maskulin ya. Ketahuan, pasti bakalan ketahuan secara alam bawah sadar atau secara ya naluri, firasat, intuisi pasti akan tercium oleh si divine maskulin. Makanya maskulin ini ya pikir-pikir kan, merencanakan secara baik-baik kan, tidak berani mengambil tindakan yang belak-belakan atau langsung maju kan, atau melakukan aksi yang nekat kan, tidak berani kayak gitu, karena tahu si divine feminim ini pasti akan menolak dia secara tutur kata, secara mulut, secara lisan kan. Padahal di dalam hati si divine feminim ini kan, wah bahagia banget kan, bahagianya itu sampai mencak-mencak kan, sampai kelepak-kelepek kan, messenger of fire kan, jadi antusias kan, aduh happy banget, serasa melayang-layang kayak di surga kan, tapi melayangnya itu kan masih jaim-jaim kan, di mulut masih ya nolak juga, sorry ya, saya nggak mau menerima kamu lagi. Maksudnya apa sekarang kayak gini? Supaya orang memohon-mohon sekarang ya, mohon-mohon, sujud-sujud sambil nangis-nangis gitu, ya nggak bisa, itu namanya kan ya kayak menindas orang juga kan. Kalau memang mau ya, duduk sama-sama, duduk, klarifikasikan secara baik-baik kan. Buat klarifikasi secara baik-baik, bicarakan secara baik-baik, tanpa ego, tanpa gengsi juga kan. Saya lihat ini kesalahan dua pihak sama juga ya. Saya tidak membela ya divine maskulin maupun si divine feminim, dua-duanya sama salahnya juga. Oke? Keadilan mesti ditegakkan sekarang ya. Makanya ada katu justice kan, keadilan mesti ditegakkan sekarang. Kalau kayak gini terus energinya ya, saat jauh saling tarik-menarik, setelah dekat ya, malah saling tolak-menolak. Nah, kayak gitu kan. Setelah dekat, malahan saling dorong-mendorong. Nah, takutnya ya, ini bisa dapat hidayah loh, atau antara kedua belah pihak ya, bisa dapat teguran dari alam semesta nantinya ya. Oke, Three of Cups untuk saran pesan ya, divine maskulin zodiak Cancer ya. Ya, coba ya dihimbau kepada si divine maskulin ini ya, Three of Cups ya, langsung ketemu ya, jangan melalui SMS atau chattingan langsung ya, langsung datang mencari si divine feminim, atau bisa jadi ya Three of Cups ya, melalui perantara orang ketiga ya, perantara orang ketiga, perantara teman kayak kan, buat janji duduk di tempat mana, di cafe mana kan, kemudian hadir di sana si divine feminim, termasuk di si divine maskulin juga. Nah kayak gitu kan. Kayaknya perantara orang ketiga ini sangat penting ya, sebagai mediator atau sebagai ya jembatan ya. Oke. Untuk mempersatukan ya. Kalau bisa pihak ketiga tersebut ya, cari pihak ketiga yang adil lah ya. Oke. Pihak ketiga yang tidak kayak gimana ya, berpihak pada salah seorang pihak aja kan. Oke. Dan saran pesan untuk divine feminim, Seven of Water. Oke, Seven of Cups zodiak Scorpio ya. Banyak opsi, banyak pilihan ya. Oke. Jangan terlalu banyak menimbang-nimbang ya. Kalau memang ya si divine feminim ini ya, saran dan pesannya, kalau memang divine feminim ini masih mencintai si divine maskulin ya, hendaknya ya buatlah sebuah keputusan, sadar dikit ya. Keputusan mesti dibuat, tidak bisa mengulur-ngulur waktu kan, atau tidak bisa menunggu salah seorang pihak yang memperjuangkan hubungan ini, sedangkan salah satu pihaknya duduk berdiam diri atau duduk berpangku tangan aja kan guys kan.
Oke, dua-duanya mesti sama-sama saling berjuang sekarang. Seven of Water ya. Sebenarnya ya, Divine Feminine ini banyak opsi ya, tapi tak ada satupun yang bisa dipilih dari opsi tersebut kan. Karena hatinya itu masih ngeklik ya, masih terpaut kepada si Divine Masculine ini. Jadi ya, cobalah sadar ya, diingatkan ya, ini udah saran dan pesan dari alam semesta, sadar dikit. Nah, kayak gitu kan. Kalau memang masih cinta, jangan ditahan-tahan. Seven of Fire ya, jangan ditahan-tahan ya. Secara lisan, secara perkataan kan, pura-pura tidak mau, tapi dalam hatinya itu kelepak-kelepek kan, alias merahasiakan atau pakai topeng ya, the moon ya. Padahal dalam hati, wah rindunya ya, aduh setengah mampus, nah kayak gitu kan. Masih menginginkan satu kesempatan, tapi ya maunya diperjuangkan kan. Setelah diperjuangkan ya, malahan jual mahal kan. Nah, jangan kayak gitu. Seven of Water, keputusan yang sangat bijaksana mesti diperbuat. Kalau memang mau move on ya, maka ya move on lah dengan 100%, move on lah dengan maksimal. Jangan move on yang gantung-gantung ya. Tapi kalau memang masih ada terkait ya, atau masih ada terkoneksi secara perasaan lagi ya, jangan membohongi hati nurani sendiri. Segeralah buat keputusan itu. Oke? Jangan sampai terlambat, jangan tunggu sampai nasi menjadi bubur. Barusan kedua belah pihak sama-sama kena imbas ya, sama-sama menyesal nantinya. Ngerti kan guys? Oke. Mungkin ini saja sih yang bisa saya sampaikan ya untuk diri kalian. Saya juga tidak berharap readingan ini bisa resonate bagi diri kalian, tapi setidaknya readingan ini bisa berguna untuk diri kalian melalui bacaannya ataupun saran pesannya untuk diri kalian, supaya kalian tahu apa yang mesti kalian lakukan. Yang baik kalian jadikan harapan, aminkan ya. Yang tidak baik kalian jadikan antisipasi atau tindakan pencegahan. Dan sekali lagi, bagi diri kalian, kalau misalnya merasa readingan saya ini bisa berguna untuk diri kalian, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar saya makin semangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua. Dan berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple aja ya kepada kalian. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan tebaran kartu yang lebih banyak dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lanjutkan ke personal reading dengan diri saya. Oke, jangan lupa banyak berdoa di sana guys. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif ya guys ya. Akhir kata saya ingin tutup dulu readingan ini ya, dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.